Reaksi pertama pria itu adalah berbaring di tanah. Dia mengeluarkan tang, dengan cepat menarik paku dari tanah. Paku ini dipalu olehnya sehari sebelumnya. Awalnya, dia hanya menempelkannya di tanah. Tapi pakunya sering ditabrak truk besar dan terbang. Jadi, pria itu dengan kuat menancapkan paku ke lapisan semen. Tujuan dari pekerjaan ini, sekedar untuk memudahkan bengkelnya. Karena jalan ini masih dalam pembangunan, yang menyebabkan lalu lintas kendaraan sangat sedikit. Tokonya sudah lama kosong. Kehidupan sehari-hari pasangan itu adalah makan nasi dan menghirup debu. Pria itu tidak mau duduk diam dan menunggu lagi. Dia berlari ke lokasi konstruksi untuk meminta orang yang bertanggung jawab atas kompensasi. Akibatnya, tidak hanya tidak menghasilkan uang, tapi juga dibawa ke kantor polisi. Polisi memberitahunya, seseorang seperti dia dari tempat lain harus dengan patuh memperbaiki pekerjaan. Tapi jangan berpikir untuk menyebabkan masalah bagi orang lain. Pria itu dengan sedih kembali ke rumah. Melihat istrinya membuat kerajinan. Dia lelah dan berbaring. Sekarang bukan saja mereka tidak bisa membayar pajak, tetapi mereka juga merasa sulit untuk memenuhi kebutuhannya. Sang istri dengan kesal berkata, setelah menikah dengannya, dia tidak bisa menjalani hari yang layak. Pria itu marah dan meninggalkan rumah. Dia pergi ke toko untuk membeli sebungkus rokok termurah. Kemudian dia duduk dan mulai merokok. Tiba-tiba, bos di kota itu menjatuhkan kursinya. Dia memperingatkan Jae-gu untuk tidak mencuri bisnisnya. Karena 2 hari yang lalu, ulah Jae-gu mulai membuahkan hasil. Melihat mobil orang yang lewat mogok, dia membantu mereka memperbaiki mobil. Jae-gu mengatakan butuh bertahun-tahun untuk mengganti bagian dari mobil. Tapi bos menyuruhnya untuk mengganti semuanya. Bukankah ini melepas ban? Bos telah bersabar selama berhari-hari. Akhirnya dia memutuskan untuk melepaskan amarah ini. Tapi Jae-gu juga menahannya untuk waktu yang lama. Orang jujur seperti dia segera bergegas ke pertarungan. Perseteruan antara keduanya semakin menegang. Hari itu, Jae-gu datang untuk memberi selamat kepada ayah mertuanya. Dia belum memasuki rumah. Kemudian dia mendengar anggota keluarga mengkritiknya karena impotensinya. Mereka awalnya berencana untuk memberikan putri mereka kepada bos, sehingga hidupnya seharusnya nyaman. Pria itu mendengarnya dan menendang kue ulang tahunnya. Tetapi pada saat itu, kesempatan untuk merubah kehidupannya datang. Dia melihat kendaraannya dari kejauhan, mengendarainya sampai ke bengkel mobil. Melihat pasangan ini kaya, Jae-gu mulai meminta uang. 2 roda seharga 50.000. Sangat konyol, tapi pasangan ini sedang terburu-buru. Jadi mereka tidak peduli. Pada akhirnya, dia punya uang. Jae-gu sangat senang dengan kebaikan pasangan itu. Saat itu, dia merasa sepotong besi tersangkut di roda. Jae-gu seperti memikirkan sesuatu. Selama tengah malam, seorang pria menabur paku di jalan. Keesokan harinya, bengkelnya sudah kedatangan tamu. Tapi cara ini hanya bertahan sekali, karena paku yang dia taburkan di jalan sudah digilas oleh truk besar. Pria ini tidak mau kembali jatuh miskin seperti masa lalunya. Jadi, dia kembali menabur paku di depan rumahnya. Tapi hal ini dilihat oleh istrinya. Dia dengan panik berkata, jika kamu melakukan ini, kamu akan dipenjara. Jae-gu meminta istrinya untuk tenang, karena jalanan ini sudah ada pelang peringatan. Jika ada peringatan lain, maka tidak ada kecelakaan. Tentunya, setelah menabur banyak paku, bisnis bengkel tidak pernah sepi. Istri yang awalnya tidak setuju, menjadi sangat puas. Hari itu, mobil seorang wanita kaya rusak. Awalnya Jae-gu tidak mau menolongnya, tapi wanita itu berkata, ia akan membayar biaya tambahan. Jae-gu setuju. Bagaimanapun tidak ada yang bisa menolak uang. Bukan begitu? Selama menunggu, wanita itu melihat istrinya sedang membuat boneka. Dia bertanya berapa harganya. Istrinya takut menjawab, 5 won. Sama dengan 3 yuan. Wajah wanita itu tampak tidak percaya. Mereka semua adalah wanita. Melihat dia membuatnya setiap hari, akhirnya wanita itu membelanjakan 10,000 uangnya untuk membeli semua boneka, agar ia bisa istirahat. Ini membuat istrinya terpana. Mengapa ada jarak yang begitu besar? Tetapi pria ini merasa tidak enak hati karena dia baru saja meminta biaya perbaikan sebesar 2.600.000. Wanita itu merasa sangat kaget. Mengapa kalian tidak pergi mencuri saja? Moral seperti ini sudah mati. Pasangan ini tidak punya perasaan malu lagi. Sebaliknya, mereka kembali menabur paku di jalan. Istrinya memberi saran untuk menempelkan paku di semen.
Jadi mereka tidak harus melakukannya setiap hari. Jae-gu pikir itu ide baik. Pada saat ini, polisi lewat. Jae-gu berkata dia sedang mencari dompetnya. Tapi polisi tidak percaya. Hampir saja polisi mengetahui perbuatannya. Jae-gu tahu mereka menggunakan mobil dinas untuk acara pribadi. Jadi polisi pergi. Tapi 2 hari kemudian, mereka kembali pergi menabur paku di jalan. Pada saat ini, anak dari wanita kaya itu diculik. Polisi bertanya apa ada orang yang ia kenal beberapa hari ini. Wanita itu kembali mengingatnya, tapi hanya bertemu dengan pemilik bengkel. Polisi juga kembali ingat tingkah aneh Jae-gu. Jadi dia memutuskan untuk kembali. Tak disangka, dia menangkap pria yang sedang melakukan hal aneh di pinggir jalan. Tanpa bertanya lagi, polisi membawanya, dan juga menahannya. Setelah beberapa pertanyaan, polisi tidak melihat ada yang aneh. Jadi dia dibebaskan. Tapi polisi masih merasa ada hal aneh. Dia berdiskusi dengan pimpinannya untuk mengawasi mereka. Pada malam hari, seorang wanita membawa gergaji listrik ke jalan. Setelah menggergaji jalan, dia kemudian pergi. Segera setelah dia pergi, pria itu mendatanginya. Tapi ia tidak menemukan apapun. Ketika dia berbalik akan pergi, dia terkena paku di jalan. Akhirnya dia mengerti sesuatu. Tapi pada saat ini, pasangan itu belum menyadarinya. Mereka sedang menikmati dagingnya. Keesokan harinya, sang istri memergoki pria itu. Dia tidak peduli dengan pria tidak sopan itu. Tapi tiba-tiba pria itu bertanya apakah ia akan membeli paku. Ketika sang istri mendengarnya, dia terkejut. Lalu dia memberitahunya, jika ia ingin masalah ini dirahasiakan, besok ia harus menemuinya. Tanpa diduga, wanita itu menyetujuinya. Dia pergi menemui bos itu. Setelah itu, dia masuk ke mobilnya. Kemudian, sang istri sering pergi keluar dengan pakaian rapi. Bahkan dia tidak lagi memasak. Malam itu, Jae-gu mendapat mimpi. Dia melihat seekor katak hijau berjalan di kepalanya. Dia memukul kepalanya, dan melanjutkan tidurnya. Setelah bangun, dia masih terus memperbaiki mobil. Tiba-tiba, ada suara keras dari luar. Ternyata ada mobil yang menabrak. Jae-gu segera berlari ke sana. Dia mengeluarkan tang. Ia dengan cepat mencabut paku dari tanah. Saat itu, sopir turun dari mobil. Jae-gu menatapnya dan terkejut. Bukankah ini orang kaya yang datang untuk memperbaiki mobilnya beberapa hari yang lalu? Dia juga memberinya 50.000 sebagai tip. Tapi setelah dia melihat Jae-gu, dia kabur. Seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang buruk. Jae-gu melihat ke dalam mobil. Dia menemukan putri wanita itu di dalam. Sangat baik. Masalah paku tidak diperhatikan lagi. Jae-gu menjadi pahlawan. Wanita itu dengan senang hati menghadiahinya dengan 5 juta won. Jae-gu memiliki banyak uang di tangannya dan pergi untuk membeli mobil baru. Hidup mereka naik tingkat. Pasangan itu mengubah segalanya. Mereka pergi ke restoran mewah untuk makan. Mereka hidup dengan bahagia. Hari itu, Jae-gu mengendarai mobil ke toko minuman keras. Setiap kali dia melihat orang lain, dia menekan kunci mobilnya. Hanya 2 kata. Sombong sekali. Dia tidak menikmatinya untuk waktu yang lama. Kemudian kecelakaan lain terjadi. Kerabat pemilik toko memukul keponakan wanita tua di pasar. Jae-gu merasa bingung. Bos baru saja menyelesaikan kalimatnya. Kembali dan colek banmu. Psiko. Mengingat ekspresi istrinya yang tidak biasa, ditambah fakta bahwa dia telah bertanya padanya, jika seseorang tahu tentang paku, tapi bagaimana jika orang itu tidak melaporkannya ke polisi? Pada titik ini, Jae-gu menyadari, istrinya berselingkuh. Dalam perjalanan, dia melihat istrinya memaku. Jae-gu menangis dan sedih. Setelah itu, dia ingin membakar semua tabungannya. Belum terlambat untuk menyerah saat itu. Tapi istrinya tidak mau. Dia benar-benar tenggelam di dalamnya. Pria itu dengan panik berlari keluar untuk menarik paku ke atas. Tapi dia menemukan bahwa paku tidak bisa diambil. Keesokan harinya, sang istri duduk di depan cermin dan mengoleskan lipstik. Setelah melihatnya, dia membersihkannya. Kemudian, dia mengoleskan lipstik warna gelap lagi. Sang istri menyelesaikan riasannya dan berdiri di luar pintu. Dia melihat Jae-gu pergi dari jauh. Dia dan Jae-gu memilih 2 jalan yang berbeda. Pria itu mulai kembali ke kehidupan sebelumnya. Sang istri benar-benar kehilangan hati nuraninya. Seperti paku di jalan, hanya dengan membuat kesalahan, maka Anda akan membenamkan diri di dalamnya, dan pada akhirnya tidak bisa keluar. Melihat